Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi dengan saya Fahri Utta Channel. Gimana kabarnya? Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bidan di seluruh Indonesia mengenai 5 langkah cepat dan tepat dalam membuat angka kredit. Video ini merupakan updatean terbaru dari video sebelumnya ya. Yang ini teman-teman bisa lihat linknya yang ini, di mana angka kredit bidan ini juga telah disinkronkan dengan buku kegiatan yang ada di SKP model terbaru tahun 2021. Cara membuat SKP bidan versi terbaru Anda dapat lihat videonya di link di atas yang ini. Angka kredit ini sangat penting dibutuhkan saat para bidan akan naik pangkat atau naik jenjang. Nah, bagaimanakah 5 langkah tersebut? Simak terus ya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Sebelum kita bahas mengenai 5 langkah cepat dan tepat dalam membuat angka kredit bidan, saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya, agar teman-temanlah yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Fahri Utta Channel. Ini adalah file aplikasi sederhana untuk memperlihatkan cara membuat angka kredit bidan versi terbaru 2022 sesuai Permenpan 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan dan angka kreditnya, di mana cukup dengan 5 langkah teman-teman bidan dapat menyelesaikan pembuatan angka kredit. Sebelum masuk ke langkah pertama, saya akan jelaskan dulu tampilan di menu yang ini ya, menu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 2 jenis sheet ya, ada yang warna biru dan ada yang warna hijau, tulisan kuning. Nah, yang warna hijau ini adalah inti dari angka kredit. Nah, terdiri dari BCP Januari sampai dengan Desember, kemudian ini rekap BCP-nya Januari juga sampai dengan Desember, lalu B1 Januari sampai dengan B1 Desember, kemudian ada B2, B3, dupak, sampul paknya ya, kemudian berkas dupaknya. Nah, ini ada nanti contoh BCP, kemudian ini PAK, contoh PAK sebelumnya ya, semester sebelumnya, kemudian ini surat-surat keterangan, misalnya ini ya, melakukan kegiatan pelayanan kebidanan, surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kebidanan, ini MKP, MKPP, MPPF, tabel kepangkatan dan seterusnya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan secara rinci. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke langkah pertama. Langkah pertama untuk membuat angka kredit bidan yaitu isi biodata Anda. Nah, ini teman-teman masuk di sini biodata. Ini kan masih kosong teman-teman ya. Ini juga nomor urutnya kosong, ini tahunnya dan semesternya juga masih kosong. Nah, caranya mengisi ini teman-teman kembali dulu, lalu klik yang ini, database bidan. Nah, di database bidan ini teman-teman langsung baca yang warna merah di sini. Silahkan isi data Anda di baris berwarna kuning. Nah, ini baris ke-16 ya, ada warna kuning. Ini dipersiapkan untuk teman-teman yang baru, yang nanti saat memiliki file ini teman-teman isi saja datanya di sini ya. Tapi jika teman-teman tidak mau mengisi atau edit data Anda yang sesuai dari contoh data yang ada. Nah, di sini kan sudah siapkan 15 database bidannya, mulai dari pendidikannya D3 sampai S1, kemudian mulai dari pangkatnya 2C sampai dengan 4E, begitu juga dengan jabatannya bidan terampil sampai dengan bidan ahli utama. Nah, sekarang saya contohkan ya cara membuat angka kredit untuk pendidikan ini D3 ya, kemudian pangkatnya penaata tingkat 1 golongan 3D, kemudian jabatannya bidang penyelia. Nanti teman-teman ganti saja ini, edit sesuai datanya ya. Kemudian yang di sini juga edit sesuai datanya teman-teman. Ini saya cuma contohkan ya. Di nomor 6 ya, saya tandai warna merah. Nah, ingat ini nomor urut nomor 6.
Lalu kita kembali lagi di biodata, klik yang ini. Nah, di sini ketikkan nomor urut 6, enter. Nah, secara otomatis akan muncul data yang saya sudah pilih tadi, D3 kebidanan, penata tingkat 1 golongan 3D, dan bidan penyelia. Itu yang akan kita buat angka kreditnya ya, saya contohkan kali ini. Kemudian setelah diketik nomor urut, teman-teman jangan lupa ketik di sini tahun berapa teman-teman ingin membuat angka kredit. Contohnya di sini saya berikan 2022 ya saat ini. Kemudian angka kredit di semester ada dua pilihan, semester 1 untuk Januari sampai dengan Juni, semester 2 untuk Juli sampai dengan Desember. Saya contohkan yang ini ya, semester 1 Januari sampai dengan Juni. Nah, seperti itu langkah pertama teman-teman. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Kita kembali ke menu. Langkah kedua adalah tentukan butir kegiatan yang Anda laksanakan di tempat kerja Anda. Nah, caranya Anda masuk di uraian kegiatan yang ini, sheetnya, klik yang ini, tunggu sejenak. Nah, secara otomatis ini akan muncul uraian kegiatan bidan penyelia sesuai dengan Permenpan 36 tahun 2019 ya. Ini ada asuhan kebidanan, ada pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan, dan seterusnya ya, sampai di bawah ya ini penunjang kegiatan analisis dan pelayanan kebidanan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini intinya yang ini ya, yang warna merah ini target. Artinya bidan penyelia itu mempunyai target 1 tahun itu 33 ya, yang ini targetnya ya, 33,33 per tahun. Nah, target per semesternya ini dibagi dua ya, karena 6 bulan jadi 16,67 targetnya ya. Ini harus teman-teman capai ini selama 6 bulan ya, minimal sama ini atau lebih ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah realisasi. Misalkan kegiatan-kegiatan yang ada di sini, ini angka kreditnya sesuai Permenpan, ini kuantitasnya yang teman-teman tentukan di awal tahun di SKP ya. Kemudian ini realisasinya. Realisasinya ini jumlahnya yang ini ya teman-teman. Misalkan teman-teman di sini kan tidak semua kegiatan ini teman-teman laksanakan di tempat kerjanya. Misalkan dari bagian asuhan kebidanan ini ada 20 nomor ya, kebetulan ini kosong. Ada misalkan yang ini yang merah ya, saya contohi, ini tidak teman-teman laksanakan, hapus saja teman-teman. Nah, ya karena teman-teman tidak laksanakan. Begitu juga dengan bagian B, semuanya dilaksanakan. Kemudian bagian C, nah ini ada dua ya, saya tandai, saya contoh saja ini teman-teman ya, saya tidak laksanakan. Kemudian bagian D saya laksanakan semua. Kemudian ini bagian E, ada dua yang saya tidak laksanakan di tempat kerja saya, jadi saya hapus saja. Ini contoh teman-temannya, teman-teman bisa sesuaikan nanti dengan kondisi di lapangan. Kemudian ini pengembangan profesi dari beberapa uraian kegiatan ya. Ada satu saya laksanakan, yaitu mengikuti seminar atau webinar. Saya tandai di sini 1 kali ya selama 1 semester. Boleh lebih ya teman-teman, silahkan. Begitu juga dengan yang ini, penunjang, melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan, saya laksanakan 2 kali. Kemudian karena sudah 10 tahun saya bekerja, mungkin saya sudah memperoleh sertifikat Satya Lencana Karya Satya ya. Nah, seperti ini saya tandai 1. Kalau teman-teman sudah dapat yang 20 tahun, silahkan ketikkan di sini 1 dan ini dihapus ya teman-teman. Nah, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk kenaikan pangkat, teman-teman bisa selain angka kredit dari pelayanan kebidanan, asuhan kebidanan, teman-teman juga dapat menambahkan dari penunjang yang ada di bawah ini ya, yang ini ya, penunjang. Syaratnya 80% dari 16 ini, yaitu 13 angka kredit itu dia dapatkan dari asuhan kebidanan ya. Kemudian 20% itu dari penunjang, khusus untuk kenaikan pangkat. Sedangkan untuk naik jenjang, misalnya dari bidan pertama ke bidan ahli muda, itu naik jenjang namanya ya teman-teman. Itu harus wajib ada nilai dari pengembangan profesi yang ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai, berapakah yang wajib teman-teman, nanti ada di sini ya, saya perlihatkan ini contohnya.
untuk pengembangan profesi yang ini. Jadi untuk kenaikan pangkat, bidan dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang ini ya, mengajar, keanggotaan dan nanti tugas lain dan lain sebagainya, perolehan gelar. Nah, untuk kenaikan jenjang yang seperti saya sebutkan tadi, misalnya dari muda ke madya, madya ke utama, ini dapat melaksanakan pengembangan profesi. Nah, seperti itu. Kemudian berapakah syaratnya? Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat ya. Nah, ini bagi bidang yang akan naik ke jenjang jabatan penyelia dan ahli madya dan seterusnya. Ini 4 bagi bidang mahir yang naik jabatan setingkat lebih tinggi, 6 bagi bidang ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi, dan 12 bidang ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi. Kemudian bidang yang bertugas di daerah terpencil dan seterusnya, teman-teman bisa baca di sini ya. Sudah siapkan. Oke, selanjutnya teman-teman kembali ke langkah selanjutnya. Setelah teman-teman memilih tadi butir kegiatan yang ada di uraian kegiatan ya, selanjutnya teman-teman masuk di SKP Real. Nah, seperti ini ya. Teman-teman lihat yang ini adalah angka kredit per tahun ya, targetnya untuk bidang penyelia. Kemudian ini angka kredit per semester 16,67. Nah, teman-teman lihat jumlahnya dulu yang dibawa ya. Ya, ini 34 angka kredit ya. Artinya yang teman-teman pilih tadi itu sudah melebihi dari target per tahun 33,33 ya. Berarti ini sudah benar teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman yang tadi tidak pilih itu yang warna merah ini, teman-teman hapus saja di sini nomornya ini ya, di kolom yang paling ujung kiri ini teman-teman hapus ini nomornya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya yang ini yang tidak ada kegiatannya, teman-teman hapus saja nomornya. Ingat ya, yang dihapus yang warna kuning ini. Yang lainnya ini secara otomatis akan ikut terhapus teman-teman. Yang ini diblok, dihapus. Selanjutnya yang ini teman-teman hapus saja ya. Kemudian yang ini dihapus. Ini juga karena kosong dihapus ya. Selanjutnya bagian pengembangan profesi teman-teman hapus sampai di sini. Seperti itu ya. Lalu yang ini dihapus. Kemudian untuk penunjang ada 2 ya. Ada 2 yang dipertahankan, selebihnya dihapus ya. Seperti itu. Nah, perlu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa jenis kegiatan yang Anda pilih ini wajib atau persis sama dengan butir kegiatan yang ada di SKP yang teman-teman sudah buat di awal tahun ya. Seperti itu. Jadi harus persis sama kegiatannya, dan yang ini ya, kuantitasnya harus persis sama dengan teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin melihat cara membuat SKP, sekali lagi saya ingatkan, cara membuat SKP untuk bidan terbaru, versi terbaru ya, teman-teman yang lihat yang video yang ini. Setelah teman-teman hapus nomornya ya, yang paling penting di sini kuncinya adalah jangan biarkan ada bagian dari A ini ke bawah ke sini ya, yang ada baris yang kosong. Nah, karena kalau teman-teman biarkan ini akan menjadi error ya. Caranya yang 6, 17, 18 ini nomor yang di bawah ini yang terpisah dari nomor yang ini, teman-teman copy ya, blok dulu lalu copy, lalu klik di sini pas di bawah nomor 10 ya. Kemudian pilih di sini paste, ada tanda panah ke bawah, yang di bawah ini diklik ya. Lalu ada di sini 1 2 3. Klik. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu nomor yang ini tadi yang sudah di copy dihapus ya. Seperti itu, dan usahakan baris yang kosong itu berada di bagian bawah, jangan ada di antara yang ini ya teman-teman. Nah, ini nomornya sudah tidak berurut, sedangkan yang putih ini masih berurut ya teman-teman nomornya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian B, karena nomornya tidak ada yang bolong, semuanya dipilih, maka sudah aman, lanjutkan saja. Begitu juga dengan bagian C, karena yang dihapus adalah bagian yang terbawa, berarti sudah benar yang ini teman-teman ya. Begitu juga dengan D dan ya ini bagian E,
karena ada baris yang terpisah teman-teman, jadi nomor ini dinaikkan ke sini ya teman-teman. Sama seperti tadi, tetap di copy atau boleh diketik langsung di sini 45 dengan 46 ya teman-teman. Klik di sini lalu paste value dan nomor yang ini dihapus ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini F tidak ada, aman. Bagian G, untuk pengembangan profesi ada satu nomor ya. Kalau satu nomor langsung diklik saya di sini teman-teman ya, ketikkan 72, lalu 72 yang ini di delete saja ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir yang ini penunjang. Nah 92 ini dinaikkan ke sini, diketik 92 ya, baru ini dihapus. Lalu ini 95 diketikkan di sini 95. Lalu yang ininya dihapus. Nah ini nomornya yang kuning ini sampai 95, sedangkan ini sampai 38. Teman-teman kembali ke menu dulu. Misalkan ini SKP real, apa bedanya? Cuman ini secara otomatis ya teman-teman. Nah itu 38 sama dengan di SKP real. Kalau sudah kembali lagi ke sini dia akan secara otomatis terhide juga teman-teman. Jadi sama saja ya, seperti itu. Nah itu ya teman-teman. Nah ini sekedar sebelumnya saya sampaikan bahwa SKP real, SKP dan seterusnya itu yang ini, yang warna ini adalah sheet tambahan teman-teman, tidak perlu print. Kenapa? Karena SKP kan sudah dibuat sebelumnya teman-teman ya. Ini hanya sebagai panduan dalam membuat BCP. Kemudian B1, B2 dan B3 adalah kegiatannya persis sama dengan yang ada di SKP real, sedangkan di SKP real itu adalah kegiatannya persis sama yang ada di Permenpan ya, di sini di uraian kegiatan. Oke. Setelah jadi seperti ini teman-teman, maka otomatis uraian kegiatan yang ada nanti di BCP akan secara otomatis sama dengan kegiatan di sini. Nah, selesai untuk langkah kedua. Kita kembali ke sini untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya di langkah ketiga, isi BCP atau logbook. Nah, saya perlihatkan di sini BCP-nya ya. Ini ada BCP Januari, yang ini adalah BCP Januari dan Juli. Artinya sheet ini bisa digunakan untuk semester 1 Januari, untuk semester 2 untuk bulan Juli ya. Seterusnya ya, Februari, Agustus, Maret, September, April, Oktober, Mei, November dan Juni, Desember ya. Nah, karena saya contohkan ini bulan Januari, karena saya contohkan ini semester 1, berarti bulan Januari sampai dengan Juni. Nah teman-teman klik di sini BCP-nya. Nah seperti itu teman-teman ya, secara otomatis akan muncul bulan Januari tahun 2022 ya. Ini tanggalnya juga secara otomatis, dan ini tanggal-tanggal merah ya teman-teman. Ini hari Minggu, ini hari raya misalnya, karena tanggal 1 Januari adalah tanggal merah tahun baru. Nah ini juga tanggal 2 tanggal merah ya. Seperti itu dia secara otomatis seperti itu. Nah ini saya sudah contohkan butir-butir kegiatannya, misalkan melakukan pengkajian ibu hamil patologis di tanggal ini kosong, di tanggal 4 ada 2 orang, tanggal 5 1 dan seterusnya. Ini cuma contoh teman-teman ya, nanti teman-teman bisa edit ini, ganti saja sesuai dengan di buku teman-teman ya, catatan pribadinya. Kemudian nah yang paling penting di sini teman-teman perhatikan, ini yang warna merah ya. Warna merah di sini adalah target. Target tidak boleh kurang dari ini teman-teman ya. Nah ini sudah benar, boleh lebih sedikit ya. Nah ini maksudnya ada apa namanya, peringatan jumlah di kolom AH minimal harus sama dengan di kolom AK atau lebih. Jadi di kolom ini minimal sama dengan ini atau lebih ya. Ini contohnya, ini 20, ada 17 berarti kurang. Jadi teman-teman bisa tambah nanti di sini ya. Seperti itu. Nah ini lebih ya, bisa dikurangi. Yang penting nanti teman-teman mainkan saja di sini ya, supaya jangan terlalu berlebih atau kurang. Nanti ada targetnya tersendiri ya teman-teman. Ini target semua ya, seperti itu. Lalu kita kembali di bulan Februari. Nah ini nanti ini akan secara otomatis semua teman-teman ya. Ini bulan Februari, tanggalnya juga di bawah secara otomatis ya teman-teman. Selanjutnya langsung ke ini misalnya Desember. Nah teman-teman bisa lihat ya, langsung otomatis bulan Juni. Kemudian ini juga otomatis warna merahnya ya tanggalnya ya. Ini juga bulannya, ini juga tanggalnya, ini juga akan secara otomatis ya teman-teman. Setelah jadi seperti ini, nanti teman-teman
cek satu-satu, misalkan oh ini ada kegiatan di tanggal merah, teman-teman silahkan hapus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman bekerja di rumah sakit tanpa memandang tanggal merah atau hari Minggu, tidak apa-apa, ini terisi ya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja di tempat kerjanya, seperti itu ya. Setelah jadi semua ya, setelah terisi semua ini PCP-nya mulai Januari sampai dengan Juni, teman-teman lihat kembali ke sini, lihat di B2 ya. Teman-teman lihat di B2 ini secara otomatis juga ada isinya bulan Januari sampai dengan Juni. Ini juga akan berubah ya. Mei, Juni dan seterusnya. Ini nilainya sudah otomatis terjumlah, dan yang paling penting ini yang warna merah ya, ada target di sini di bawah ya. Targetnya teman-teman bisa lihat di sini 16. Sedangkan capaiannya teman-teman adalah 17, berarti sudah benar. Yang penting jangan kurang. Kenapa kalau kurang ya tidak mungkin teman-teman naik pangkat kalau angka kreditnya tidak cukup ya. Itu alasannya. Sehingga kami berikan di sini target ya, seperti itu 16 untuk per semester. Jadi kalau kali 2 kan menjadi 33 sesuai dengan target awal ya di sini per tahun. Yang ini teman-teman ya 33. Seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat di B3 juga sudah jadi yang ini seperti itu ya. Oke, itu langkah ketiga ya, sudah jadi untuk pengisian BCP ya, termasuk di sini rekapnya ya sudah jadi. Ini teman-teman, ini hanya saya perlihatkan karena ini secara otomatis, teman-teman tidak perlu otak-atik ya. Begitu juga dengan B1 sampai dengan B1 Januari sampai dengan B1 Juni, B2 nya juga sudah jadi, B3 nya juga sudah jadi. Seperti itu ya teman-teman untuk langkah ketiga. Selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share ya, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dalam video updatean terbaru. Selanjutnya langkah keempat, isi atau lengkapi dupak. Nah ini kan sudah lengkap tadi sebelumnya ya, BCP rekap Januari sampai Juni, B2 nya, B3. Nah sekarang masuk ke dupak ya teman-teman, lengkapi. Nah ini secara otomatis sudah muncul ya, daftar usulan penetapan angka kredit dupak ya, jabatan bidang penyelian. Nah nomornya di sini masih kosong, teman-teman ketik manual saja di sini nomor, ambil nomor dari kantornya, misalnya di puskesmas atau di rumah sakit di bagian kepegawaian. Nah ini akan secara otomatis terisi, masa penilaiannya juga terisi, ini juga akan terisi teman-teman. Nah yang teman-teman harus isi yang ini ya, ini ada masa kerja golongan lama, ini masa kerja golongan baru. Kalau masa kerja golongan baru, lihat ini sekarang kan teman pangkatnya pangkatnya 3D, jadi lihat SK3D nya, lihat di situ ada berapa tahun berapa bulan ya masa kerjanya. Nah kalau ini masa kerja golongan lama misalnya yang 3C, lihat SK3C nya ada di situ masa kerja berapa tahun berapa bulan, nanti tinggal diedit di sini ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini yang paling penting untuk angka kredit menurut instansi pengusul, yang ini ya teman-teman, ini nanti dikosongkan saja ya, yang ini saja yang penting ini ya. Di sini ada 3 kolomnya, ada lama, ada baru, ada jumlah. Nah untuk yang lama ini teman-teman ketik manual saja di sini ya, ketik manual saja di sini yang bagian yang ini ya, untuk pendidikannya berapa ya, yang putih ini teman-teman ketik di sini ya. Misalnya D3 biasanya kan 60 ya. Caranya teman-teman ambil dari sini, ini kan bulan Januari sampai Juni 2022, berarti PAK pak sebelumnya berarti dia di Juli sampai dengan Desember 2021. Ini contohnya ya teman-teman. Nah ini Juli sampai Desember 2021. Misalkan teman-teman punya PAK seperti ini jumlahnya yang ada di sini, yang PAK sebelumnya itu di copy masuk ke sini ya, masuk ke dupak untuk yang lama sini. Seperti itu ya, sampai sini paham teman-teman. Ini di copy untuk pelayanan kebidaannya, teman-teman copy di sini. Kemudian untuk pengembang profesinya juga di copy di sini, untuk penunjangnya di copy di sini. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya, kalau teman-teman tidak mengerti, saya contohkan misalnya ini paknya ya.
Ini teman-teman di sini pendidikannya, yang ini pendidikannya ya. Nah, ini teman-teman kopi untuk formal dan mendapatkan gelar ijazah. Kalau ini di kopi ya, yang ini di kopi. Selanjutnya untuk pelayanan kebidanan, yang ini 16,596 ini teman-teman kopi, lalu paste di sini ya, di pelayanan kebidanan ya. Mana itu? Nah, teman-teman pastekan di sini seperti itu, karena ini tidak usah diisi ya, karena ini secara rinci langsung ambil saja totalnya. Begitu juga dengan yang ini, pengembangan profesi, yang ini teman-teman copy dari sini ya, dari yang ini ya, untuk pengembangan profesi yang ini, dan untuk penunjang yang ini. Sampai di situ pahamnya teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah terisi ini bagian yang lama ya, ini kan ada lama. Nah, untuk kolom baru ini teman-teman tidak perlu isi karena dia akan secara otomatis ya teman-teman. Nah, secara otomatis ini terisi dari B2 teman-teman, atau B3 dari sini ya teman-teman, dia terisi dari sini. Nah, seperti itu, dia otomatis muncul seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman kerjakan hanya mengisi bagian yang ini, kolom yang lama, yang ini ya, bagian lama, karena yang baru dan jumlah itu secara otomatis teman-teman. Nah, angka kreditnya menjadi seperti ini. Ini hanya contoh teman-teman, ini nanti tergantung dari berapa di PAK sebelumnya. Kalau sudah seperti ini kan sudah jadi teman-teman ya. Oke, lalu teman-teman kembali ke sini, lihat sampulnya juga sudah jadi teman-teman ya. Ini sampulnya, coba kita print preview. Nah, akan muncul seperti ini, secara otomatis juga ada sampulnya ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman masuk ke langkah terakhir, yaitu kita kembali ke menu. Langkah terakhir adalah lengkapi berkas dupak. Nah, setelah semuanya teman-teman laksanakan, teman-teman print out ya. Yang di print out ini yang warna hijau, tulisan warna kuning ya. Yang lainnya ini tidak perlu di print. Yang SKP ini kan teman-teman sudah bikin sebelumnya. Kemudian yang PAK ini kan hanya contoh ya. Yang warna hijau dan kuning ini teman-teman print out. Setelah di print out ya, nanti kelengkapan berkasnya selain dari BCP, rekap, kemudian B1 selama 6 bulan, kemudian B2, B3, dupak, dan sampul di depannya, teman-teman klik yang ini untuk kelengkapan berkasnya yang diusulkan nanti ke sekretariat atau ke dinas kesehatan ya, atau ke kepegawaian direktur rumah sakit ya. Klik yang ini. Nah, secara otomatis akan muncul seperti ini teman-teman, berkas penilaian angka kredit bidan mulai dari BCP, logbooknya ya, Januari sampai dengan Juni, B1 Januari Juni, kemudian B2, B3. Nah, ini kode B, ini bidan ya. Kalau dokter biasanya D, kalau perawat biasanya sorry ya, B2 rekap Januari dan seterusnya. Nah, ini surat pernyataan melaksanakan kegiatan ya, sudah ada saya siapkan tadi, teman-teman bisa print out juga yang ini teman-teman, yang ini ada 4 ya. Saya perlihatkan, ini juga akan secara otomatis teman-teman ya. Begitu juga ada yang ini, secara otomatis muncul, teman-teman langsung print out saja. Yang ini juga ya. Oke, ini diperlebar saja kolomnya kalau misalkan tidak muat ya, seperti itu. Dan ini terakhir. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kembali ke berkas dupak. Kemudian fotokopi SK pangkat terakhir yang 3D nya, kemudian PAK terakhir tadi yang seperti ini, PAK terakhirnya di copy juga ya. Ini yang Juli Desember 2021 karena teman-teman mengerjakan yang Januari Juni 2022 seperti itu ya. Selanjutnya fotokopi PAK lama, PAK peralihan bagi yang pernah peralihan. Kalau tidak pernah teman-teman tidak usah lampirkan, abaikan saja nih. Fotokopi SK Japung, fotokopi ini dan seterusnya ya. Nah, ini untuk pengembangan profesi ada sertifikasi benar karena ada pengembangan profesi yang ini. Oke, jadi ada satu, makanya secara otomatis akan muncul di sini di berkas dupak, yaitu sertifikat seminar seperti itu.
Nah, kembali saya perlihatkan ke teman-teman, ada tambahan sedikit yaitu tabel kepangkatan. Nah, ini adalah pangkat. Nah, ini adalah jabatan bidang terbaru ya. Ada bidang terampil, mahir, penyelia, pertama, muda, madya, dan utama. Nah, ini pangkat golongannya ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada tambahan nanti bagi bidang yang bertugas di daerah wilayah terpencil atau rawan terlalu berbahaya dapat diberikan tambahan angka kredit paling banyak 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK ya. Artinya karena diakui berarti harus ada SK yang sah. Kemudian bidang yang ditugaskan sebagai pimpinan Pasyankes, misalkan ada bidang yang ditugaskan sebagai kepala puskesmas berdasarkan surat keputusan, nah diberikan tambahan angka kredit 25% juga ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini bagi bidang yang naik ke jenjang, misalnya dari penyelia ke ahli madya butuh 4 ya. Untuk bidang mahir menjadi penyelia, kalau bidang ahli muda menjadi ahli madya itu ada 6, kalau 12 itu bidang ahli madya ke bidang utama. Ini persyaratannya ya untuk angka kredit yang diperoleh dari pengembangan profesi ya, seperti itu. Seperti itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada yang belum dimengerti, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, saya juga mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa subscribe, like, share ya, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru yang saya akan share selanjutnya. Rencananya saya akan membuat lagi cara membuat angka kredit untuk dokter, perawat, dan profesi lainnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat selalu.